أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, semoga Allah merahmati dan menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, sudah puji diri Allah yang senantiasa Allah Azza wa Jalla melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, dan sudah selayaknya dan sudah seharusnya bagi kita semuanya untuk memanfaatkan nikmat dalam ketaatan, dalam taubat, dan berharap agar nanti di akhir hayat kita ini kita diwafatkan dengan akhir ajal yang baik. Inilah harapan kita semuanya. Jadi jangan sampai nikmat yang sekarang kita nikmati di akhir hayat kita ini kita tidak mendapatkannya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat sunnah. Ini usahakan betul dan harus kita betul-betul berusaha kita bawa sampai ajal kita ini datang. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa sampai kepada Nabi kita yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua yang mengikuti petunjuk beliau sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas pada kesempatan ini masih berkenaan dengan jenazah atau orang-orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang akan meninggal. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah ma yantaqimu bihil mayyit. Apa saja yang bermanfaat bagi mayit, apa saja yang tetap mengalir, tetap diambil manfaat setelah seseorang meninggal. Perkara apa saja? Perkara apa saja yang mana si mayit, si jenazah, orang yang sudah meninggal tetap mengambil manfaatnya, tetap teraliri pahalanya, tetap mendapatkan pahala. Perkara apa saja? Jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan ini memang pembahasan dikhususkan, dikhususkan tentang amalan yang masih mengalir kepada si mayit. Ini memberi faedah kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dan harus kita yakini. Yang pertama harus kita pahami, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu kaidah yang harus kita pahami. Seseorang akan mendapatkan setiap yang dia usaha. Ini kaidah yang pertama. Jadi kaidah yang pertama, hukum asal yang pertama adalah seseorang itu mendapatkan keuntungan akhirat, mendapatkan manfaat,
sesuai dengan yang dia usahakan. Sesuai yang dia usahakan, bukan orang lain, bukan orang lain. Tidak ada yang pertama. Jadi kenapa dibahas khusus yang manfaat bagi si mayit? Berarti asalnya apa? Asalnya apa? Seseorang itu mendapatkan sesuai yang dia amalkan, bukan amalan orang lain. Yang pertama. Ya. Jadi asalnya seseorang itu tidak mendapatkan dari orang lain. Asalnya. Yang dia akan dapatkan dan yang dia akan bawa dan besok pada hari kiamat dia akan mendapatkannya, yaitu sesuai yang dia amalkan dan usahakan, bukan amalan orang lain. Ya, ini penting dipahami dulu karena ada sebagian orang itu intinya amalan orang lain, bukan amalan sendiri. Ya. Ada orang itu mengandalkan amalan orang lain, nggak apa-apa lah, nanti saya nanti kan anak-anak apa? Yang penting ngirim bisa. Jadi andalannya, ya, nggak dipikirkan dirinya dulu gitu, maksudnya di sini. Ya, kadang-kadang nyantai saja, entah dia sholatnya diperbaiki tidak, entah dia belajar diperbagusi atau tidak, entah amal kualitas dia itu diperbaiki tidak. Enggak, kadang-kadang nyantainya bagaimana? Nantilah. Mungkin sedulur dan anak-anak yang nanti yang mikirkan. Ini sudah kesalahpahaman dulu. Memang kita yakini ada amalan, ada pahala itu tetap mengalir kepada si mayit, gitu kan? Memang iya, betul, ini tidak salah. Tapi yang harus diperhatikan, yang paling inti daripada itu adalah memperhatikan dirinya dulu. Perhatikan kualitas dia. Bagaimana keimanan dia? Ya, ini penting. Ya. Apa dalilnya seperti ini? Dalil ini sudah saya bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang tidak mendapatkan kecuali yang dia usahakan, kecuali yang dia amalkan. Itu diingatkan Allah dulu. Perhatikan diri dulu. Coba ya. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini jangan nyantai dulu. Nanti, ya, nanti anak saya akan colek. Ya, nanti kan anak saya akan begini. Kemudian bapaknya taklim tidak, ngaji tidak, baca Quran tidak, apa lagi? Serba malas-malas begitu kan? Ini keliru yang seperti ini. Justru sama-sama berjuang, semampu yang Allah berikan kemampuan kepadanya, juga ikut beramal, meningkatkan kualitas iman dan amalnya. Itulah yang harus diperhatikan. Ya, jangan saya dulu ya. Kadang cerita anak saya yang nomor 1, subhanallah. Anak saya nomor 2, lebih subhanallah lagi. Anak saya nomor 3, masya Allah. Dan terus jenengan Pak, kalau saya ya sholat bolong-bolong, ya saya, nah ini bermasalah seperti ini. Ya memang betul, memang nanti ada amal yang mengalir kepada dia, tapi perhatikan yang pertama, dirinya itu bagaimana. Ya, nah, jamaah azza wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi kembali ke hukum asal tadi, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Insyaallah ini jelas ya Pak ya? Ya, jelas ya? Ya. Jadi tetap semangat. Kalian tetap semangat. Jangan andalkan anaknya. Ya diandalkan silakan, tapi semangatlah dimulai dari diri kita. Ya. Karena diri kita lah yang juga menjadi kunci untuk anak kita. Ya. Jadi kunci keberhasilan anak kita itu juga diantara sebab utamanya karena kita. Ya. Sehingga itu dikisahkan itu masalah yang surat Al-Kahfi.
wa kana abuhuma sholihan. Nabi Khidir sampai menjaga rumah yang reot roboh. Nabi Khidir malah apa? Mengokohkannya, menegakkannya. Nabi Musa sampai heran, kenapa mendidik kelompok ganti aja? Enggak, apa jawab Nabi Khidir? Bapaknya soleh, sehingga Allah saya perintahkan saya menjaga anak. Berarti apa disimpulkan di sini? Bapak yang soleh, mama yang soleha, ibu yang soleha di sini. Inilah sebab utama nanti generasinya juga akan baik. Walaupun kadang-kadang Allah uji tidak seperti itu, namanya ujian. Tapi berarti penting kita membenahi diri kita, ya, berbenah. Baik, kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini yang pertama, ya, seseorang mendapatkan yang dia usahakan, bukan dari orang lain. Ini pertama, kecuali dengan dalil, dan nanti dalil baru kita bahas. Apa yang bermanfaat bagi siapa? Si mati. Ya. Kemudian yang kedua adalah masih melanjut dengan ini, illa bidalilin. Ya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari orang lain karena ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Jadi seseorang akan mendapatkan pahala dari orang lain, dapat kiriman pahala dari orang lain karena ada dalil. Tidak sembarangan. Setiap amalan orang lain itu ngalir kepada dia, setiap amalan pahala orang lain itu sampai sama dia. Tapi harus perhatikan apa? Dalil yang menyatakan seperti itu ada atau tidak, bahwa amalan tersebut mengalir kepada siapa? Kepada si mayit. Jangan dikit-dikit. Oh, saya dapat kiriman seperti ya, kalau terkirim. Ya. Nah, baik. Jadi seseorang bisa mendapatkan aliran pahala walaupun dia tak mengerjakan, dia nggak mengerjakan, dia tidak membaca mungkin, dia tidak beramal, tapi kita yakini seseorang yang sudah meninggal juga bisa mendapatkan apa? Aliran pahala dari amalan orang lain dikarenakan ada dalil yang menunjukkannya. Ya, baik, sudah jelas di sini. Jadi jangan sikapnya ekstrim Pak ya, yang menyatakan bahwa amal itu ya yang diamalkan toh satu. Ya, enggak, kita yakin yang kedua, bahwa memang orang yang tidak beramal pun dia juga bisa mendapatkan aliran pahala karena memang ada dalil yang menunjukkan itu. Jelas Pak ya? Nah, kalau bisa dua-duanya, kita orang yang sudah baik, kita juga berjuang, kita juga berusaha, ternyata kita juga mendapatkan apa? Aliran pahala dari orang lain. Borong kayak jemaah. Borong. Masalah mereka orang yang sangat beruntung. Sehingga Allah sampai abadikan dalam Al-Quran sehingga keberuntungan orang di sini. Disebutkan dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang ke-12 nih. Yang sering baca surat Yasin. Biasanya semangat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mencatat pahala dari apa yang mereka telah amalkan dan apa yang mereka wariskan. Kedua, catatan amal itu. Kami akan mencatat pahala bagi dia, bagi mereka terhadap apa yang mereka sudah kerjakan. Berarti apa? Dirinya sendiri. Wa asarahum, dan warisan dia. Dan warisan dia. Warisan dia berarti amalan siapa? Amalan siapa Pak? Orang lain. Dia enggak beramal. Jadi coba beruntung di sini. Ya, dia dapatkan catatan pahala yang dia kerjakan, kualitasnya mungkin insyaallah baik tadi. Yang kedua, dia mendapatkan pahala dari aliran pahala
amalannya Masya Allah. Kalau dinilai kurang dari dia sendiri sampai berani, amalan saya sangat kurang Pak. Terus warisannya nggak ada yang saya wariskan. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Masih penting kalau orang mungkin amalannya kurang, amalannya serba kurang, tapi dia punya warisan. Sehingga walaupun dia sudah meninggal, yang dia bawa dari amal dia sedikit bisa numpuk dengan sebab apa? Amal. Apalagi yang dua-duanya bisa. Dia sudah baik, dia berjuang juga luar biasa. Yang kedua apa? Dia mendapat aliran dari apa? Yang lain. Ini luar biasa. Tinggal pilih yang mana Pak? Ya. Masya Allah. Luar biasa. Tinggalnya Masya Allah. Kalau sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa sekali. Inilah yang disebut dengan apa? Memborong pahala. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kaidah yang ketiga yang harus kita pahami, ya. Tsumma sabila yasar. Ini dalam surat Al-Abbas. Tsumma sabila yasar. Setelah Allah ciptakan manusia itu, Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dikasih akal, dikasih apalah, Allah beri kecukupan. Kemudian Allah katakan apa? Tsumma sabila yasar. Kami berikan jalan yang kami mudahkan. Sebagian ulama menafsirkan apa di sini? Masing-masing hamba Allah, manusia itu diberikan jalan. Kalau ingin baik dikasih jalan, kalau ingin lebih baik dikasih apa? Jalan. Masing-masing memiliki keistimewaan untuk menjadi orang yang lebih bertakwa daripada yang lainnya. Jadi jangan minder dulu Pak ya. Jadi Allah berfirman, "Tsumma sabila yasar." Kadang mindernya ngapa? Saya ini wong pelarang, Allah iso. Itu sudah tidak perlu sesuatu. Saya orang miskin tidak bisa. Mungkin itu khusus orang-orang apa? Kaya. Orang kaya ya bisa, dia sendiri udah baik ya, orang tuanya, bapak ibunya kaya, dia kaya, akhirnya. Yang kedua, dia bisa membuat ini, membuat itu karena kaya. Saya siapa? Ini sudah menyalahi sendiri. Karena Allah menyatakan apa? Tsumma sabila yasara. Jalan yang pasti Allah berikan kemudahan di situ. Berarti kalau ingin ketakwaan, masing-masing diberikan keistimewaan untuk bisa bersaing dengan yang lain untuk mengejar akhirat. Ya, pasti ada jalannya. Ada yang Allah beri keutamaan ilmu, itu sifat lain. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keutamaan dengan harta, dia berjuang dengan apa? Ada yang Allah beri keutamaan dengan jabatan, dia dimudahkan dengan jabatan. Ada yang dimudahkan dengan tenaga, ada yang dimudahkan dengan pikirannya, ada yang dimudahkan memberikan kesempatan ikut berjuang. Masya Allah, banyak hal cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berikan kepada apa? Si hamba tersebut. Jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Jelas ya, insyaallah ya, 3 kaidah di sini. Yang pertama apa? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali yang dia amalkan. 1. Benahi diri dia sebelum mati. Ya. Betul ini. Kalau orang yang sudah meninggal dan meninggalnya nggak dalam kondisi iman, ya nggak berguna. Mau dialiri dari amalan orang lain nggak berguna. Sehingga dalam surat Al-Mudaththir dikatakan apa? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Nggak akan bermanfaat bagi mereka itu syafaat orang lain. Nggak bisa. Sampai Nabi Nuh alaihi salam memiliki anak-anak yang tidak soleh. Padahal Nabi Nuh seorang yang soleh. Ada anaknya yang tidak soleh, yang diajak untuk ikut di atas kapalnya kan begitu, tapi durhaka, tidak beriman dengan bapaknya seorang nabi dan dia. Ketika datang air besar, air besar sehingga banjir besar kan begitu. Anaknya diajak untuk beriman, diajak untuk naik, dia malah memilih untuk apa? Naik ke bukit.
Gak mungkin lah kayaknya kebanjiran kena kepadanya. Ternyata siapa yang bisa aman dari siksa Allah? Ya. Kemudian ketika air semakin meninggi dan akan menenggelamkan itu anaknya Nabi Soleh tadi, Nabi Soleh kan sudah pernah Allah mengatakan apa? Akan mengabulkan setiap doa. Dan Nabi itu mengatakan apa? Sungguh janjimu pasti kau berikan kepada tolonglah anak. Jadi Nabi itu minta anaknya itu yang akan tenggelamkan itu bisa. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahli. Itu bukan anakmu. Padahal anak kandungnya. Innahu laisa min ahli. Itu bukan anakmu. Jadi ini penting sekali di sini jamaah azan yang lainnya. Anak ini kalau sudah sampai berbeda iman tadi, dia tidak bermanfaat. Ya, baik. Yang kedua, seorang hamba yang sudah mati tetap ada amal-amal yang bisa sampai kepadanya terakhiri karena ada dalil yang menyatakan. Ini bisa optimis kembali pada optimis. Kalau tadi amal mungkin kurang, tapi optimis yang berikutnya ada amal yang kedua karena apa? Karena amalan orang lain. Karena ada dalil. Baik. Dan yang ketiga, tsumma sabila yassara. Apa itu? Masing-masing hamba diberikan jalannya. Jadi jangan berputus asa. Kalau niat dan jujur ingin berusaha pasti diberikan apa? Jalan. Lah kadang-kadang udah gak niat. Masa saya bisa? Apa yang bisa saya lakukan? Itu sudah putus asa dulu. Mesti bisa sebenarnya. Kalau mau dipikir-pikir mau jujur dan ada niat bisa. Sebagaimana kita ini, kalau sudah betul-betul ingin mendapatkan motor misalnya, ingin betul dapat motor, kayaknya harus ada niat, kira-kira dapat nggak biasanya? Dapat, karena ada apa? Niat. Tsumma sabila yassara. Pasti Allah beri kemudahan kalau ada tekad dan niat yang kuat. Ya. Jangan saya bisanya apa? Dia sekarang tidak bisa. Coba berpikir nanti aku jalan. Ya, baik. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan itu 3 kaidah yang penting untuk kita perhatikan ya untuk menyambut kematian kita ini. Kita berbenah dan kita juga pikirkan untuk ada warisan apa yang kita wariskan untuk anak-anak kita ini, generasi-generasi Islam kita ini, apa yang kita wariskan. Kemudian jangan putus asa dengan kita berbeda dengan yang lain dalam arti apa? Kok kita mungkin dari sisi ini lebih kurang daripada yang lainnya? Ingat, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Jalan. Ya. Nah, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kita baru membahas apa sih yang bermanfaat bagi si bayi padahal sudah meninggal, padahal sudah wafat. Ya. Ini dibahas jelas sebuah apa ini? Sebuah kabar gembira lah ya bagi kita semuanya, karena kita semuanya sebenarnya sama, sehebat apapun amal kita ya tetap kurang Pak. Kita tetap kurang Pak ya, karena kita juga kesibukannya juga luar biasa. Kesibukan kita luar biasa. Gak mungkin kita 24 jam ngaji, coba ada 24 jam ngaji. Ya, kayaknya profesor 24 jam ngaji, baca Quran ya, kayaknya gak ada. Ya. Atau 24 jam tidur terus gitu ada. Ngaji, taklim, belajar. Ini kabar gembira bagi orang yang mungkin tersibukkan dengan itu, yang gak mungkin dia kegiatan-kegiatannya sehebat dengan yang lainnya. Kok sudah terlanjur kepadanya datang kematian? Yang dipikirkan adalah apa? Yang bermanfaat bagi dia setelah itulah keuntungannya di sini. Ya, sehingga sampai para sahabat dan para ulama ini istimewanya para sahabat dan para ulama jemaah. Mereka itu mengatakan apa? Mereka itu kalau menyampaikan kepada muridnya masing-masing itu apa? Tidaklah
Tidaklah sahabat-sahabat Nabi kecuali kalau mati punya peninggalan. Kecuali kalau meninggal punya apa? Peninggalan untuk umat Islam. Ya. Tidaklah kecuali memiliki peninggalan, walaupun sekecil apapun, dia punya peninggalan, dia punya warisan yang bermanfaat untuk generasi-generasi yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu istimewanya. Kalau para ulama punya peninggalannya apa? Kitab-kitab, tulisan-tulisan, buku coba ini kan, buku para ulama senantiasa diwarisi, nanti anak turunnya lagi diwarisi lagi, ilmu yang senantiasa bermanfaat dan begitu. Karena mereka memikirkan apa? Ingin memborong pahala di sana. Ya, kira-kira kita warisannya sudah terlalu banyak ya, Pak. Mewarisi apa? Ya. Nah, baik, jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang bermanfaat bagi mayit kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah doaul muslim lahu. Yang pertama adalah ketulusan doa saudaranya kepadanya. Jadi ketulusan atau kejujuran doa muslim kepada dirinya. Jadi seorang muslim mendoakan tulus kepada saudaranya, padahal saudaranya sudah meninggal, ini akan sampai kepada si mayit. Ketulusan doa. Maksud ketulusan doa ini berarti bukan sekedar di lisan, Pak ya, bukan sekedar di lisan, tapi dengan dia sepenuh hati, dia ikhlas, dia tulus mendoakannya. Nah inilah yang akan sampai kepada mayit. Ya. Cuma Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perlu diperhatikan. Ini urusan ibadah harus diperhatikan. Suatu ibadah yang dinyatakan itu sampai kepada orang yang sudah meninggal, itu jangan sampai terlewatkan syarat-syarat ibadah diterima. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua adalah apa? Mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuma kita tertipu. Oh, ini kan amalan sampai. Iya, sampainya itu terpenuhi dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Ikhlas. Dia mendoakan saudaranya memang seterusnya, bukan karena yang lain, bukan karena senang-senang, bukan karena apa? Ya kita semua tahu. Bahkan orang doakan itu kan gak tulus ya ada. Doakan yang sekedar iseng-iseng aja. Doakan sekedar apa ya? Ya, sampingan begitu, bukan karena ketulusannya. Yang kedua apa? Doa di sini ibadah yang dia akan sampaikan kepada si mayit itu mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau misalkan doa ini, doa saudara-saudara kita, doa kita, doa anak-anaknya, doa siapa yang kita mintakan kepada Allah untuk saudara kita yang sudah meninggal sampai. Tapi perhatikan apa? Benarkah Anda tulus? Benarkah cara Anda berdoa sesuai dengan petunjuk Nabi? Nah, itu yang kita tanyakan. Ya, nah, sama sudah tergambar nih Pak. Jadi jangan mengingkari orang doakan sesama muslim saudara ini. Ya boleh jelas. Ya, orang doakan mukmin yang sudah meninggal itu termasuk ciri seorang mukmin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang beriman itu yang datang belakangan mendoakan ampunan untuk orang-orang yang sudah mendahulunya. Itu sifat-sifatnya ini sampai. Ya, baik. Jemaah kaum muslimin wal muslimat azza wa iyyakum jami'an. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya seseorang mendoakan saudaranya tapi tercampuri dengan perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Nabi SAW, inilah yang menjadikan gagal untuk sampai kepada saudara-saudara yang sudah meninggal lebih dulu. Perlu diperhatikan. Ya, nah, jemaah
azza wa iyyakum jami'an. Salah jelas ini? Salah jelas ya? Ya kita amalkan jemaah. Termasuk diantaranya sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan maksudnya apa? Mendoakan. Sholat jenazah itu mendoakan. Tinggal tulus tidak doa. Dan itu malah yang jelas ada sunnahnya, ada perintahnya begitu. Bila kadang-kadang sudah punya temannya nggak bisa nyolatkan. Justru yang terpenting itu adalah pertama doa muslim kepada muslim yang sudah meninggal itu adalah tulus untuk menyolatkan jenazahnya. Bukan yang penting banyak temannya. Nah, kalau banyak temannya nggak pada bisa sholat, nggak pada hafal bacaannya, nggak pada ngerti apa yang nanti didoakan. Kadang-kadang orang gayanya begitu, semangatnya begitu, rame, moncong, dari ujung etan sampai ujung pulang, moncong toko kabe, nolak orang segala pindas. Terus yang dicari apa? Justru yang paling mahal itu adalah apa? Doa dari yang orang-orang yang tulus untuk berdoakan semoga. Ya, baik. Apalagi memang banyak, apalagi teman-teman yang soleh banyak, insya Allah juga luar biasa. Bahkan itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ya, tidak seorang mukmin yang disolati 40 orang-orang yang bertauhid kecuali bagi dia itu syafaat pada hari. Masya Allah, ya, semangat melakukan gak sih Pak? Semangat ya? Semangatnya melakukan ya? Yang kompaknya sedang melakukan harinya. Ya, kalau betul-betul bisa diusahakan, kita usahakan melakukan saudara ahli tauhid. Ya, baik. Jamaah kaum muslimin wal muslimat azza wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama ya, yang pertama. Amalan yang pertama yang sampai kepada mayit. Yang kedua berpuasa. Saya percepat. Yang kedua adalah qadha waliyil mayyit sauman. Yang kedua adalah mengqadha hutang puasa mayit. Itu juga sampai. Mengqadha hutang puasa si mayit ketika masih hidup. Ada hutang puasa diqadha. Ini sampai si mayit juga mendapatkan pahala dari Allah itu. Ini sampai dia nggak punya hutang. Tapi bukan sekedar puasa hutangnya. Maksudnya puasa di sini puasa nadar. Satu puasa nadar. Ya, puasa nadar. Puasa nadar itu puasa yang dia bersumpah ya akan berpuasa misalkan. Kalau mendapatkan ini, kalau keberhasilan ini nadar. Saya berjanji akan mendapat. Ternyata meninggal dulu dipuasakan. Atau puasa yang begini, dia ketika Ramadan 5 hari dia sakit, kemudian sehat pas 1 Syawal, misalnya 1 Syawal sehat, Lebaran baru sehat. Ya. Kemudian 2 Syawal dia sudah masih sehat. Tapi kan namanya mengqadha itu kan, mengqadha tidak harus langsung ya, boleh ditunda. Akhirnya 5 hari setelah Lebaran dia sehat. Tapi dia nggak mengqadha dulu, boleh nggak apa-apa ditunda. Karena waktunya luas sampai Ramadan berikutnya. Kemudian ternyata meninggal. Sudah dapat 5 Lebaran, meninggal. Nah, berarti punya hutang apa? 5, sudah ada kesempatan. Tapi kalau yang sakit kemudian belabas sampai mati, tidak ada kesempatan mengqadha. Nah, inilah yang tidak ada qadha dari wali. Sudah tergambar sini. Ini masalah fikih. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat azza-wa jalla. Jadi puasa, kita mempuasakan hutang saudara kita itu juga sampai kepada si mayit. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, qadha dain, melunasi hutang. Melunasi apa? Hutang si mayit. Ya, melunasi. Ya,
bersabda, nafsul mukmin mu'allaqatun bidayni. Seseorang itu terkatung-katung, tertahan dari masuk surga karena apa? Karena hutangnya. Jadi segera lunasi hutangnya. Masya Allah. Ya, itu hutang apa ya? Hutang itu kan saling ridho, dipinjami boleh begitu. Apalagi yang tidak saling ridho, kezaliman dan kezaliman. Ya. Kamu hutang apa hutang? Hutang. Kamu hutang apa? Nyolong mereka. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi segera diselesaikan antar kata-kata pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, ma yaf'aluhul waladus salih. Yang keempat, amalan yang keempat yang sampai kepada mayit adalah setiap amal soleh anaknya. Setiap amal soleh anaknya. Setiap amalan anak soleh kita ini, anak soleh kita, anak-anak kita ini yang beramal soleh, mungkin dia baca Quran, menghafal Quran, mempelajari Quran, dia mengamalkan Quran, dia mendakwahkan Quran dan hadis, atau dia sholat, dia puasa, dia bersedekah, orang tuanya juga mendapatkannya. Inilah keberuntungan ya, keberuntungan luar biasa. Ya, bapak-bapak mungkin biasa amalannya, tapi anak-anaknya ternyata orang yang memikirkan amal solehnya. Luar biasa. Ya, kira-kira pengen kayak ini Pak punya anak soleh ini. Ya, kalau nggak anak soleh, cucu yang soleh Pak ya, yang kenal dengan ilmu dan amal soleh. Ya, apapun pekerjaannya, tapi dia memikirkan betul, memikirkan apa yang harus diamalkan dari amal-amal soleh. Dia memikirkan agamanya, dia semangat untuk belajar agamanya. Ya, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna atyaba ma akala rajul min kasbi." Sesungguhnya sesuatu yang paling baik seseorang dapatkan itu adalah setiap usahanya. Wa inna waladahu min kasbi, dan anaknya itu adalah sebaik-baik dari usaha yang dia usahakan. Penting untuk memperhatikan anak-anak generasi penerusnya tentang amal soleh yang mana dia akan ambil nanti setelah meninggalnya, tetap mendapatkan. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, jemaah muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang keberapa ini? 5. Yang nanti aja yang 5. Yang kelima adalah mahallafahu min ba'dihi min atharin salihatin. Yang kelima adalah setiap peninggalan dia yang bermanfaat untuk Islam. Jadi setiap yang dia wariskan untuk Islam, untuk sunnah Nabi SAW, bukan untuk kesirikan ya Pak ya. Bahaya, karena ada amal jariah, dosa jariah juga ada. Jadi harus kita perhatikan juga nih, amal yang jariah berarti pahalanya senantiasa mengalir kebaikannya. Dosa jariah, dia beramal satu, sudah tinggal beranak pinak dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Kira-kira pilih yang mana ini Pak? Ya, dia memfasilitasi kesyirikan. Dia memfasilitasi orang-orang yang menentang sunnah Nabi, nggak kenal ilmu, nggak kenal apa sunnah Nabi, menentang fasilitasi, dia tinggal. Ini penerusnya ini. Jadi hati-hati, ya. Kita beramal, kita berjuang kepada sesuatu yang memperjuangkan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kemudian jemaah rahimahullah, yang berikutnya adalah sedekah jariyah. Ya, jadi wakaf yang kita abadikan untuk kaum muslimin. Ya, ini wakaf dan sejenisnya, ini namanya sedekah jariyah. Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita tahan dari kepemilikan kita untuk kaum muslimin, ini sedekah jariyah. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah
doa anak yang soleh. Ini lebih khusus lagi, dikhususkan anak soleh karena memang apa? Inilah apa? Sebagai pengganti, sebagai penerus, ya, yaitu anak yang soleh, doanya, ya ini akan betul-betul akan dirasakan dari orang tuanya, itu doa dari anak-anaknya yang soleh. Dan jemaah rahimahullah, ini sudah masuk bisa, insya Allah sebagai bekal kita semuanya untuk masih hidup, untuk mempersiapkannya, ya, mempersiapkan apa yang nanti akan kita bawa setelah wafatnya kita, setelah meninggalnya kita ini, ya, sebelum terlambat.